Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan materi tentang arus bolak-balik, jadi ini Bu Ella akan menerangkan tentang persamaan arus dan tegangan bolak-balik. Jadi ini judulnya adalah persamaan arus dan tegangan bolak-balik. Bolak-balik. Oke. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan grafik yang namanya grafik sinusoidal. Nah, grafik sinusoidal berarti ini menunjukkan grafik sinus kayak gitu loh. Nah, di sini keterangannya untuk bagian yang vertikal itu adalah V maksimum gitu. Lalu untuk yang horizontal itu menunjukkan waktunya dalam second. Nah, gitu. Nah, terus di sini ada garis yang menunjukkan puncak atas dan puncak bawah. Di sini kamu bisa lihat V itu adalah yang yang vertikal, lalu yang T itu adalah mendatar, seperti kotak pada osiloskop kemarin. Nah, di sini untuk ini dari puncak ke puncak ini dinamakan V puncak-puncak atau V puncak ke puncak kayak gitu. Oke, lalu V itu kan tegangan ya, ini tegangan ya. Berarti V itu adalah tegangan atau tegangan puncak ke puncak kayak gitu. Nah, ini untuk grafik persamaannya dinamakan grafik sinusoidal. Nah, selanjutnya penjelasannya untuk yang pertama itu di sini didapatkan persamaan arusnya. Untuk persamaan arus itu dituliskan I sama dengan I maksimum kali sin omega T. Nah, ini kalian bisa lihat di buku LKS Intan Pariwara juga ada persamaan ini. Nah, di sini kamu pasti juga pernah melihat persamaan ini. Di kelas 11 itu ada persamaan gelombang, yaitu persamaannya kurang lebih seperti ini. Kalau persamaan gelombang ya, itu Y sama dengan A sin omega T. A itu amplitudonya, sin itu sinus W kasihan. Omega ini ya kecepatannya. Nah, lalu frekuensi sudutnya, lalu T ini adalah waktunya. Nah, I di sini ini menunjukkan simpangan pada tiap saatnya. Gitu, simpangan pada tiap saat. Nah, gitu. Lalu untuk yang selanjutnya ada, kalau ada arus juga ada yang namanya tegangan. Oke, untuk tegangan, ingat ya, arus itu I, kalau tegangan itu V. Berarti tegangan V sama dengan Vm sin omega T, sama juga. Nah, tapi di sini sama juga, di yang V-nya itu simpangan pada tiap saatnya. Gitu. Simpangan tegangannya, lalu yang omega juga sama, ini adalah frekuensi sudut. Frekuensi sudutnya gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas lagi tentang yang namanya ada persamaan arus, ada tegangan, ada persamaan tegangan ya, ini maksudnya. Lalu di sini ada yang kemarin waktu penjelasannya di IGTV-nya Bu Ella, ada juga yang namanya nilai efektif. Nilai efektif. Oke, untuk nilai efektif yang pertama ada arus sama tegangan juga. Nah, yang pertama ada berarti tegangan efektif ya. Untuk tegangan efektif, nah rumusnya V efektif kayak kemarin sama aja, yaitu V maksimum per akar 2 gitu toh. Untuk yang arus efektif,
Untuk arus efektif yaitu I efektif sama dengan I maksimum per akar 2 gitu dah. Nah, selanjutnya itu untuk yang V bar atau I bar itu juga sama rumusnya kayak kemarin yang udah kalian catat. Nah, sekarang untuk pengantarnya, untuk menuju ke materi berikutnya atau persamaan berikutnya, kita membutuhkan yang namanya hukum Ohm. Di materi semester 1 pernah ya hukum Ohm, itu yaitu tulis V itu tegangan sama dengan arus kali hambatan atau resistor gitu toh. Nah, tapi di arus dan tegangan bolak-balik ini V-nya ini kita pakainya V punyanya resistor, I lalu I-nya punyanya resistor. Ini hukum Ohm untuk menghitung resistansi. Nah, resistansi pada resistor ya otomatis. Nah, lalu yang kedua ini ada V untuk menghitung induktor. Nah, ini sama juga I kali tapi di sini pakai X. R-nya diganti X. Lalu yang kedua V sama dengan I kali X juga, tapi di sini kita pakai rangkaiannya untuk V untuk induktor yaitu V-nya VL induktor, lalu X-nya XL. L ini untuk menghitung induktansi atau induktor. Pada induktor ya induktansinya. Nah, di sini juga pada kapasitor itu yaitu VC, X-nya XC. X pada kapasitor. Ya benar, ada kapasitor gitu ya. Ini lalu kapasitor. Nah, ini penjelasannya gimana tuh Bu kok? Ini nanti hukum Ohmnya, terus nanti VR, VL, VC. Nah, terang aja ini nanti untuk menghitung rangkaian yang namanya rangkaian RLC, yaitu rangkaian resistor, induktor, kapasitor. Nanti ada sendiri-sendiri untuk menghitungnya. Kayak gitu. Oke? Kita lanjut ke part 2 ya habis ini.